Halo guys, ketemu lagi sama gua yang akan membahas Football Manager 2024. Jadi ya di channel gue ini gue akan bahas banyak tentang pengalaman gue bermain Football Manager 2024. Jadi di video sebelumnya gue sempat janji ke lu mau ngeliatin nih formasi apa yang sering gue pakai. Bukan sering gue pakai sih, selalu gue pakai. Kalau sering sih biasanya gue ganti-ganti formasi, tapi di game Football Manager 2024 ini gue hanya pakai 2 formasi. Kayak gitu. Jadi pertama kali gue masuk di Manchester United ini, jadi gue masuk di game ini, pertama itu gue masuk ke musim kompetisi 2023-2024. Kayak gitu. Nah, ketika musim pertama gue bersama Manchester United di game Football Manager 2024 ini, gue pakai satu formasi yang menurut gue formasi ini cukup ideal ketika itu. Gue pakai formasi 4-2-3-1. Nah, oke, ini adalah formasi pertama gue. Pakai 4-2-3-1. Nah, gue pakai 4 back sejajar. Tapi masing-masing back ini punya peranan dan fungsinya masing-masing. Pertama gue pakai di sisi kanan ada yang namanya Wan Bisaka. Gue pasang dia sebagai wingback kanan. Dan satu lagi di sebelah kiri gue pasang sebagai wingback kiri. Kenapa gue seneng banget pakai wingback? Karena gue karakter pelatih atau pemain game yang suka melakukan serangan dari sisi sayap. Menurut gue serangan dari sisi sayap ini cukup ideal. Kenapa ideal? Karena banyak variatif yang akan dilakukan ketika kita menyerang. Entah itu bola langsung ke tengah atau di hold masuk ke sisi pertahanan kotak 16 atau kita bisa building dari bawah. Itu menurut gue yang paling gue suka dari formasi sayap ini. Jadi sedikit saran buat lo semua yang mau mencoba game Football Manager 2024. Ketika lo membangun satu tim, lo harus punya konsep permainan. Nah, permainan tersebut harus lu ramu sesuai dengan karakteristik lu sendiri. Ya, karakteristik dari apa sih yang akan lu lakukan. Gaya bermain apa sih yang akan pengen lu lakukan di game tersebut. Nah, ketika lu sudah melakukan satu buah formasi, objektifnya mau seperti apa, lu harus cari pemain yang sesuai dengan apa yang lu inginkan. Nah, mulailah lu searching beberapa pemain wonderkid ataupun pemain-pemain yang memang bisa lu butuhkan. Bisa jadi itu dari tim reserve lu atau lu beli beberapa pemain murah potensial dan lu bisa kembangkan. Atau lu bisa melakukan sebuah eksperimen dengan pemain yang ada, lu lakukan eksperimen-eksperimen kecil untuk mengembangkan formasi lu menggunakan pemain seadanya. Banyak cara. Oke, kembali lagi ke formasi gua. Gua pakai formasi 4-2-3-1 di musim pertama gua bersama Manchester United di tahun 2024 musim kompetisinya. Dan berikutnya 2025 gua masih tetap pakai yang sama. 26 masih tetap pakai yang sama. 27 gua pakai yang sama. 28 pakai yang sama. 29 gua tetap. Dan di 2030 gua ganti formasi jadi 4-4-2. Nah, kenapa gue ganti formasi 4-4-2? Jadi alasannya sederhana. Ketika gue pakai formasi 4-2-3-1, gue merasa formasi ini monoton. Karena sudah lama banget gue lakukan atau gue mainkan. Dari tahun 2024, dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Dan hasilnya apa? Gue banyak kebaca sama lawan gue. Di musim kompetisi tersebut, seakan-akan lawan ini udah tahu formasi gue seperti apa, gaya bermain gue seperti apa. Ditambah lagi kalau pakai formasi 4-2-3-1, karena jujur aja semua formasi punya yang namanya kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahan di formasi ini penyerang gue pakai satu penyerang di sini. Jadi kalau pakai formasi 4-2-3-1 ini, striker gue harus powerful, dia harus punya stamina yang bagus
Udah gitu dia harus punya akselerasi yang bagus. Dia juga harus punya yang namanya speed yang bagus. Yang terutama dia punya yang namanya skill finishing yang bagus. Karena kenapa? Karena kalau pakai satu striker ini harus benar-benar striker yang murni striker. Jadi setiap ada peluang tembak masuk. Setiap ada peluang heading masuk kayak gitu. Beda sama pakai dua formasi penyerang ya. Kalau pakai dua penyerang biasanya dia kolaborasi dua penyerang tersebut. Oke. Kita lanjut ke pertandingan. Ya, di pertandingan yang akan kita hadapi sekarang adalah melawan Arsenal di UEFA Champions League. Oke, sedikit sharing aja ketika gue pakai formasi 4-4-2. Kalau kita lihat historinya, nah inilah histori gue di musim 2031-2032 ya, musim kompetisi. Pertama, gue friendly dulu sama West Brom, pakai formasi 4-4-2 yang tadi gue share. Gue menang 2-0 di partai friendly. Lalu berikutnya gue melawan AS Roma, gue menang 3-1, sorry. Lalu selanjutnya di Community Shield. Community Shield ini semacam satu kompetisi yang mempertemukan juara Liga Inggris dan juara FA Cup. Tapi kebetulan kemarin di musim kompetisi sebelumnya 2030-2031 gua triple winner. Jadi Manchester City ini diambil dari peringkat kedua di musim kompetisi Liga kayak gitu, dan dipertemukan sama gua di Community Shield. Nah, Manchester City ini beruntung banget bisa ngalahin gue di Community Shield dengan skor 1-2 kayak gitu. Soalnya di pertandingan pertama di kompetisi 2031-2032 gue berhadapan sama Fulham. Lawan Fulham gue menang 3-0. Dan yang amazingnya di tanggal 13 Agustus 2031 gue melawan Panathinaikos di ajang UEFA Super Cup. Jadi UEFA Super Cup ini seperti satu kompetisi yang mempertemukan juara Liga Champions melawan juara UEFA Cup. Nah, gue menang 8-0 kayak gitu. Dan dari situ gue menang terus sampai akhirnya gue akan bertemu dengan Arsenal di tanggal 10 September 2031 di UEFA Champions League kayak gitu. Oke, langsung kita ke formasi yang akan gue gunakan ya. Jadi di musim kedua ini gue menggunakan formasi yang baru, yakni pakai formasi 4-4-2. Nah, formasi ini kalau kata gue relatif lebih lebih enak lah, karena agresivitas dari sisi sayap dan sisi tengahnya ini balance. Kalau pakai formasi 4-2-3-1 kemarin, gue lebih mengutamakan dari penyerangan sisi tengah. Dari tengah itu banyak tercipta gol, tapi dengan formasi 4-4-2 ini sisi sayap gue lebih agresif kayak gitu. Oke, pertama gue pakai Kovar di kiper. Jadi yang pertama kali kiper yang gue develop, pertama kali gue datang ke Manchester United, gue melihat Kovar ini potensial. Waktu gue datang usianya masih sekitar 21-22 tahun. Dan sekarang usianya udah 31 tahun. Perjalanan karir yang sangat bagus di Manchester United. Dia selalu menjadi pemain inti gue untuk sisi penjaga gawang. Lalu di bek kanan, nah di bek kanan ini gue punya Pedro Porro. Pedro Porro ini pemain asal Spanyol. Jadi kalau kita lihat bedah dari skillnya, dia lumayan cukup baik untuk seorang wingback kanan. Dan dia juga bisa diposisikan sebagai sayap kanan. Usianya 31 tahun saat ini. Ya, di spills berikutnya, di video sebelumnya, gue sempet bahas Pedro Porro yang kemarin gue sampaikan kan ya. Jadi gue harus mengganti pemain yang menjelang usia 32 kayak gitu. Jadi paling ini bisa kepake 2-3 tahun ke depan sama gue. Makanya gue mempersiapkan satu pemain yang namanya Campabadal. Gustavo Campabadal. Inilah pemain yang gue siapin untuk pengganti Pedro Porro kayak gitu. Nah, Pedro Porro ini gue beli dari Tottenham Hotspur di musim kompetisi 2025-2026 dengan harga 55 juta pound sterling kayak gitu. Lalu di sektor tengah gue pakai Christian Romero. Nah, dia udah ikut gue dari musim kedua gue bersama Manchester United.
Sama, gue beli dari Tottenham Hotspur. Oke, kita cek juga. Jadi Christian Romero ini gue beli seharga 65 juta pound sterling. Dia pemain asal Argentina. Dia defense-nya bagus banget menurut gue. Jadi kalau gue mau saranin ke lu semua yang mau main Football Manager, lu wajib beli Christian Romero. Pertahanan lu aman. Lalu berikutnya gue masukin juga satu pemain dari Italia, namanya Giorgio Scalvini. Nah, lihat tuh. Usianya masih muda, under 30 tahun, tapi skillnya ngeri. Dia punya tackling sampai 20. Lalu dia punya airling di 15. Lalu dia punya decision di 19. Aman lah lini belakang lu kalau misalkan lu duetkan Scalvini sama Christian Romero ini. Jadi gue sempat baca di Google, ternyata dua pemain ini pernah main bareng. Si Scalvini sama Christian Romero. Jadi mereka main bareng di Atalanta. Kayak gitu. Oke. Lalu di wing kiri, wing kiri ini gue sebetulnya punya dua rekomendasi. Yang pertama adalah Adebola Jastem, sama satu lagi adalah Alphonso Davies. Nah, Alphonso Davies ini gue beli dari Bayern Munchen, tapi usianya udah menjelang 30 tahun. Sama seperti Pedro Porro, gue harus mempersiapkan pengganti dari Alphonso Davies. Nah, gue siapkan Adebola Jastem. Nah, karena saat ini gue akan melawan Arsenal yang notabene-nya tim kuat. Karena di musim sebelumnya gue final Liga Champions ini sama Arsenal, men. Dan di pertandingan pertama di musim ini di Liga Champions, gue bertanding lagi sama Arsenal. Kayak gitu. Dan menurut gue ini Arsenal ini adalah tim yang kuat. Makanya gue coba taruh Alphonso Davies. Kenapa gue taruh Alphonso Davies? Karena Alphonso Davies ini adalah back kiri yang memiliki pengalaman. Nah, di lini belakang gue pakai 4 back sejajar. Yang satu adalah Pedro Porro sebagai wing back kanan. Lalu Christian Romero sebagai central defender, ditemani sama Giorgio Scalvini sebagai central defender. Lalu Alphonso Davies ini gue pasang sebagai fullback di kiri. Apa sih yang ngebedain wingback sama fullback? Nah, kalau wingback ini biasanya dia bantu sayap sampai ke depan, sampai ke sisi sisi kiri pertahanan lawan, kiri atau kanan pertahanan lawan. Tapi kalau fullback biasanya dia sampai setengah lapang, kayak gitu. Kenapa gue pakai Alphonso Davies sebagai fullback melawan Arsenal? Karena gue tahu sayap-sayap Arsenal ini sayap-sayap ngeri juga. Dia main sayap juga, formasi dia formasi sayap juga. Makanya gue pasang Alphonso Davies agak mundur ke belakang untuk mengantisipasi serangan-serangan dari sayap. Nah, biasanya fullback ini ketika ada counter attack dari lawan, dia akan sejajar dengan 3 back di tengah. Jadi dia akan sejajar sama Christian Romero, Giorgio Scalvini sama Davies. Nah, jadi 3 akan fokus di belakang. Karena Porro ini kan wingback ya, naik turun. Jadi dia biasanya telat mundur. Nah, itu kelemahannya di formasi 4-4-2 ini. Oke. Lalu berikutnya di lini tengah gue pakai satu pemain binaan gue. Namanya adalah Ruben Brokes. Jadi ini gue ambil dari akademi Manchester United nih. Dia tim mudanya Manchester United. Udah gitu gue masukin ke tim lapis kedua, dan akhirnya gue tarik ke tim lapis utama, kayak gitu, tim utama. Nah, dari skillnya cukup bagus ya. Dia punya tackling di 17, usia masih muda di 22 tahun. Harga pasarannya udah lumayan cukup tinggi di 7,5 juta pound sterling, kayak gitu. Sebelumnya gue di pemain tengah ini gue pakai Eduardo Camavinga, cuman karena dia dirayu terus sama PSG, akhirnya gue lepas dengan harga 150 juta pound sterling ke PSG, kayak gitu. Nah, akhirnya gue berani ambil keputusan untuk memainkan si Brokers ini sebagai pengganti dari Eduardo Camavinga itu. Nah, formasi yang gue pakai di tengah adalah ball winning midfielder. Ball winning midfielder ini adalah satu posisi yang bertujuan untuk merebut bola di lini tengah. Jadi kalau bisa disebut adalah dia fighternya lini tengah. Dia harus memutus serangan lawan.
dari lini tengah. Jadi setiap ada serangan diputus dulu sama dia. Setiap ada serangan ditahan dulu sama dia. Setiap ada serangan rebut bola dulu sama dia. Nah, biasanya kalau untuk posisi ball winning midfielder, gue pakai pemain-pemain yang punya tackling yang kuat di 17 dan juga punya agresivitas yang cukup baik di 15. Oke. Dan juga yang paling penting dia bisa menguasai area link. Nah, si Ruben Brockes ini punya 16 poinnya untuk penguasaan area ring. Areal. Oke. Lalu berikutnya, nah ini superstar gua. Namanya adalah siapa lagi kalau bukan Jude Bellingham. Nah, Jude Bellingham ini gua beli dari Real Madrid, ya. Ini salah satu pemain penting gua di beberapa musim kompetisi, 4 musim kompetisi sebelumnya. Jadi gua beli dia dari Real Madrid seharga 140 juta pound sterling. Lihat, average ratingnya ngeri bro. Selalu 7 di 3 musim terakhir. Dan di musim sekarang dia punya average ratingnya di 8. Oke. Jadi gue pakai si Bellingham ini sebagai advance playmaker atau sebagai pengatur serangan. Kadang dia juga suka sebagai pencetak gol ketika buntu di lini depan dan di lini sayap. Dia selalu memberikan gol-gol kemenangan, gol-gol krusial buat Manchester United, tim gue ini. Oke. Lalu di sisi sayap kanan, gue pakai Amad Diallo. Ini salah satu wonderkid gue yang gue cerita di video sebelumnya, yang masih gue pakai sampai dengan saat ini. Sekarang usianya udah menginjak 29 tahun. Skillnya naik pasti, karena gue develop. Jadi yang kemarin gue cerita, gue develop, gue retain position, dia bisa main di 3 posisi yang berbeda. Dia main di sayap kanan, dia bisa main di sayap kiri, dan dia juga bisa bermain di lini tengah. Oke. Lalu di sisi kirinya, gue pakai salah satu pemain dari Brighton. Gue beli dari Brighton. Namanya adalah Julio Enciso. Ya, gue pakai dia di sisi kiri gue. Lihat tuh, ratingnya ngeri juga kan, bintang 5. Dari skillnya dia punya dribbling yang udah maksimal nih. Dribblingnya di 20. Nah, untuk Enciso dan Diallo, gue pakai dia sebagai sayap dengan fokus kepada inside forward. Jadi inside forward ini sayap, tapi dia bisa masuk ke tengah. Itu yang gue suka. Dan kadang-kadang mereka berdua ini atau inside forward gue yang dua ini selalu mencetak gol di beberapa pertandingan. Kayak gitu. Lalu di dua di depan, nah ini yang gue kemarin cerita. Gua mendevelop pemain itu bukan hanya mendevelop skill, bukan hanya meningkatkan stamina, tapi gua meretain position. Alejandro Garnacho ketika gua datang ke Manchester United, dia posisi sebagai wing kiri atau wing kanan. Tapi gua coba retain posisi dia sebagai penyerang tengah dan hasilnya lumayan. Ketika gua develop dia, retain position dia, di musim kemarin 2030-2031 dia mencetak 24 gol dari 53 pertandingan dengan rating 7,05. Ngeri kan? Jadi apapun yang lu pengen lakukan di game ini. Karena game ini memberikan kebebasan buat lu bereksperimen. Dan lu mau tahu Garnacho harganya sekarang berapa? 124 juta pound sterling. Real Madrid sempat tawar di dua musim kompetisi sebelumnya, tapi gua nggak kasih. Karena ini adalah aset gua. Gue masukin dalam squad statusnya sebagai pemain kunci gue. Begitu. Lalu berikutnya di lini depan sebagai pendamping Garnacho, gue pakai sebetulnya ada 3 opsi sih. Yang pertama ada Ansu Fati. Ansu Fati gue beli dari Barcelona waktu itu. Lumayan waktu itu gue beli, kan ini wonderkid yang potensial. Gue beli itu seharga 80 juta pound sterling. Nah, di 2 musim sebelumnya, gue ini pinjem Ansu Fati dari Barcelona. Karena menurut gue harganya mahal. Waktu itu keuangan klub belum stabil saat ini. Tapi di musim keempat gue bersama Manchester United, gue berani beli Ansu Fati seharga 80 juta pound sterling. Untuk seorang wonderkids, ini harga yang cukup mahal loh.
Lalu berikutnya gue punya wonderkid juga. Usianya baru 21 tahun, harganya sudah 85 juta pound sterling. Namanya Ryan Jekurai. Ini pemain yang gue temukan dari tim lapis kedua gue. Jadi gue mendapat rekomendasi dari tim kepelatihan. Nah, ini skillnya udah ngeri bro. Secara teknik dia udah 20, shooting dia udah 18, usianya masih 21 tahun. Tapi menurut gue pemain ini belum matang. Pengalamannya masih belum banyak seperti pemain-pemain senior. Makanya kalau si Ryan Jekurai ini gue pakai di pertandingan-pertandingan yang melawan tim-tim, menurut gue tim-tim menengah ke bawah ya. Kalau melawan Arsenal gue pakai pemain-pemain penting gue. Nah, gue pakai Ansu Fati. Nah, saran dari gue, ketika bertanding ya, lo harus mempersiapkan tim lo yang lebih fit, yang siap bertanding. Nah, kalau semacam kayak gini, kayak Moukoko, lu jangan pakai karena dia stamina-nya udah nggak full kayak gitu. Makanya lu cari pemain yang stamina. Kuncinya apa untuk menjaga stamina pemain ini? Jadi lu harus rutin melakukan rotasi di setiap pertandingannya kayak gitu. Oke, langsung berikutnya gue akan pasang pemain cadangannya. Nah, ini pemain cadangan kita yang akan kita pasang ya untuk bertanding melawan Arsenal di UEFA Champions League pertandingan pertama di musim 2031-2032. Nanti lu bisa lihat, lu koreksi pertandingannya berjalan seperti apa. Oke? Oke. Selanjutnya gue akan coba liatin ke lu formasi apa sih yang gue pakai untuk melawan Arsenal ini. Secara mentality gue paling suka taktik gue secara mentality gue senang banget tim gue bermain overload, full menyerang. Karena gue punya satu prinsip, pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke, gue mentality tim gue harus menyerang. Lalu secara width gue pakai narrow kayak gitu. Lalu secara passing temponya gue pakai passing yang cepat, fast. Jadi main gue tuh gak banyak dribble. Dapat bola kasih, dapat bola kasih, dapat bola kasih. Gue seneng kayak gitu. Gue seneng banget main yang kayak gitu. Oke, udah gitu creative freedom gue lebih mengutamakan kedisiplinan pemain gitu ya. Jadi pengen pemain ini apa ya, kayak semacam bermain sesuai dengan posisinya. Dia nggak ngacak ke sana ke sini kayak gitu. Lalu cara defensive line gue pakai high agak ke belakang. Di classing downnya gue pakai sit back. Tacklingnya gue pakai normal. Gue bukan tipe pelatih yang bermain kasar. Lalu gue juga nggak pakai offset trap. Karena kenapa? Karena ini kadang suka blunder ketika kita pakai strategi offset trap, nggak dapat offsetnya, malah kemasukan. Lalu untuk time wasting juga gue nggak pakai, kayak gitu. Lalu berikutnya untuk sisi menyerang, biasanya gue pakai look for overlap. Jadi yang tadi gue cerita, back sayap gue gini naik ke atas, lakukan overlapping. Gue paling senang banget kalau ngeliat back ini overlapping sampai ke depan. Dia bantu sayap depan. Lalu udah gitu gue pakai shot on side, terus gue pakai juga truk ball. Nah, gue paling mantap nih pakai truk ball. Lalu untuk passing style gue pakai mix, passing pendek aja. Gue suka passing pendek yang memang apa ya, campuran lah. Bisa pendek, bisa direct, bisa long. Tapi ketika gue pakai formasi 4-4-2 ini, biasanya pakai formasi ini menggunakan passing pendek kayak gitu. Lalu untuk passing fokusnya ini mix. Gue pakai mix, semua passing bisa dilakukan. Dan untuk distribution goalkeepernya gue pakai short. Jadi ibaratin kayak building up, main dari bawah. Nah, gaya-gaya Sintayong. Jadi dari kiper membangun serangan dari bawah, dari kiper oper ke back, dari back ke tengah, dari tengah ke sayap, dari sayap ke depan.
Gue senang banget pakai formasi gaya bermain seperti itu. Oke, kita mulai melawan Arsenal. Mudah-mudahan kita bisa menang. Nah, ketika gue akan memulai pertandingan, jadi sebelum pertandingan biasanya kita team talk dulu. Gue pengen team talknya moodnya seperti apa, relax, balance, atau demanding. Tapi gue biasanya pakai balance aja biar nggak stres pemainnya. Oke, lawan Arsenal beberapa pemain kita termotivasi seperti Matheus Kovar termotivasi untuk menang, Christian Romero termotivasi untuk menang, terus ada Jude Bellingham dia lebih percaya diri untuk lebih menang lagi. Untuk Ahmad Diallo dan Julio Enciso juga termotivasi untuk menang juga. Kayak gitu. Oke, kita mulai. Kita bermain melawan Arsenal. Nanti kita akan bahas ya di pertandingan ketika berjalan. Kita akan bermain di away melawan Arsenal. Ini real banget nih. Ini head to headnya sama seperti yang bisa kita lihat di TV ya. Kita akan bermain dengan suhu 17 derajat Celcius. 5 pertandingan terakhir kita menang terus. Oke, kita mulai. Kita lihat. Kalau pakai formasi ini gue ya mainnya taktis kan tuh. Pakai build up dari belakang ke tengah ke sayap. Nah, yang gue seneng nih, sayap-sayap gue itu naik. Gue suka pakai formasi 4-4-2. Kita lihat nih. Di sisi kiri ada nomor 27, Alphonso Davies. Dia bantu penyerangan, men. Di sisi kanan, Pedro Porro, dia juga bantu penyerangan. Kayak gitu. Tapi ketika ada counter attack, karena posisinya Alphonso Davies, ini gue pasang sebagai fullback. Dia akan 3 sejajar di belakang sama Christian Romero dan Giorgini Scalvini di belakang. Oke, kita lanjut. Nah, ngeri kan yang tadi gue lihat. Garnacho ini basicnya adalah pemain sayap, tapi gue retain posisi sebagai penyerang. Berapa gol yang dia dapetin? 25 gol. Di atas 25 gol di musim sebelumnya. Gol pertama dari Garnacho. Ini dari umpan pendek. Oke, lihat tuh Ahmad Diallo. Nah, ketika corner gini, gue pasang Ahmad Diallo nomor 16 sama Jude Bellingham nomor 22 untuk menjaga penyerang mereka takutnya ada counter attack. Kenapa gue nggak pasang back? Karena back gue ini relatif punya kecepatan untuk mundur ini lambat. Dia tinggi. Makanya kalau biasanya penyerang-penyerang lawan ini punya sprint ya. Biasanya penyerang itu punya sprint. Kalau gue pasang back di tengah, takutnya ketika counter attack gue ketinggalan. Dan itu sering terjadi. Makanya gue pasang pemain tengah yang punya kecepatan. Ahmad Diallo punya kecepatan. Jadi ketika counter attack dia bisa membackup penyerang lawan untuk masuk ke garis pertahanan gue. Oke. Nah kayak gitu tuh. Nah kan Romero ini kalah lari. Akhirnya dia ngakuin pelanggaran. Nah gue cerita yang tadi. Gue seneng banget nge-build up dari belakang. Dari Kovar kasih ke Davies kasih ke Enciso ke Garnacho cuman kepotong. Nah dapat lagi tendangan. Wah, gue sebetulnya aman sih kalau Kovar yang main. Jadi memang Kovar ini andalan banget buat gue di sisi penjaga gawang. Nah, ini building up lagi dari belakang. Dari Kovar kasih ke Davies. Enciso kasih Davies lagi. Oke, babak pertama sudah selesai. Ini ada moodnya terlihat dari beberapa pemain gue. Ada yang masih fokus untuk memenangkan pertandingan, Christian Romero. Ruben Brokers juga masih fokus untuk memenangkan pertandingan. Dan gue harap sih bisa menang ya di pertandingan ini ya lawan Arsenal di pertandingan pertama Liga Champion. Nah kita cek dulu stamina pemain-pemain gue. Oke, masih terjaga cuman Davies bisa bermain lah sampai menit ke-50 atau 60. Yang lainnya masih oke sih. Oke, kita mulai lagi ya. Biasa. Oke. Babak kedua,
Liga Champions Arsenal melawan Manchester United di partai pertama UEFA Champions League musim 2031-2032. Yang tadi gue cerita, jadi si Brokas ini ngerebut bola men, ngerebut bola. Tapi kan berapa kali dia ngerebut bola dari pemain Arsenal. Nah gue paling senang banget pakai ball midfielder winning kayak gini. Jadi dia itu sebagai perebut bola, gelandang pengangkut air. Oke, biasanya di menit 67 stamina pemain sudah mulai turun nih. Nah biasanya gue ganti beberapa pemain. Nah saran dari gue, ketika lu bermain Football Manager, lu coba gantinya di menit-menit rawan atau krusial di angka 60 menit atau 70 menit kayak gitu. Nah, yang gua ganti pertama ini kalau gua lihat sih dari sisi back kiri ya, Davis sama Poro. Back kiri back kanan sorry. Davis sama Poro ini stamina memang kekuras karena mereka adalah wingback naik turun. Makanya coba ganti dulu si Davis ini pakai kayaknya si Poro dulu deh. Poro lebih gua pakai si Park. Jadi Park ini adalah pemain develop gua juga. Krill Parks. Ini lumayan cukup bagus dan gua confident banget kalau pakai Park ini. Oke, lalu untuk lini tengah masih oke. Brokes masih mainnya masih bagus, tapi gua pengen coba Gavi sih. Gua ini baru dapat Gavi ini dari musim sebelumnya. Gua beli dari Barcelona, pemain baru gua. Nah, gua masukin Park sama Gavi ini bertujuan untuk merefresh di masing-masing posisi atau lini nya masing-masing. Kayak Park ini untuk memberikan tenaga baru di sektor sayap dan Gavi ini untuk memberikan tenaga baru juga di lini tengah sebagai ball winning midfielder. Oke, kita mulai lagi. Nah, pertandingan lainnya Atlanta menang lawan kalah lawan Real Madrid 1-0 tadi itu. Oke. Nah, ini pertandingannya real loh, bro. Kayak apa ya? Kayak yang tadi dilihat, cuacanya seperti apa, kelembaban udaranya kayak gimana, udah gitu head to headnya juga siapa dengan siapa. Sebenarnya ngebedain ini seperti kancing gitu. Oke. Agresif kan? Ya. Oke, biasanya udah masuk ke menit ke 77 sampai 80 tuh gue coba masukin penyerang. Biasanya penyerang gue udah mulai kekuras nih. Garnacho sama Fati udah stuck biasanya. Nah, gue coba masukin Ryan Jekurai untuk gantiin Ansu Fati. Gue nggak ngeliat Ansu Fati banyak bergerak sih tadi tuh. Kayaknya dia kejaga sama back mereka. Terus gue punya Rashford, gue masukin di Julio Anceso untuk gantiin dia. Oke, kita mulai lagi pertandingan. Kalau yang ada mau nambahin tentang game plan ataupun komentar-komentarnya bisa di kolom komentar ya guys. Kita dapat penalti. Dan gua memberikan instruksi ke Jude Bellingham sebagai eksekutor penalti kita. Ya, kita menang 2-0. Bellingham ini posisinya sebagai pengatur serangan, advance playmaker. Gue suka sama Jude Bellingham ini. Mainnya efektif, efisien, gak banyak gaya. Yang penting bisa mengatur serangan, bikin gol, selesai. Udah. Oke, kita menang, unggul 2-0 sampai dengan menit ke-90. Nah, akhirnya kita menang dengan formasi 4-4-2. Jadi, formasi ini baru 2 musim gue lakukan. Gue pakai. Akhirnya kita menang 2-0 melawan Arsenal di babak UEFA Champions League di pertandingan pertama. Yang masukin Garnacho di menit ke-9 dan Bellingham pada titik putih di menit ke-82. Oke, yang menjadi bintang Matthias Kovar menahan beberapa tendangan dari penyerang dan pemain-pemain Arsenal. Dia punya rating 8 sama seperti Giorgio Scalvini. Oke, kita menang 0-2, bintangnya Matthias Kovar. Jadi kita menang di kandang Arsenal di Emirates Stadium. Nah,
Dari player analisis ini, Alphonso Davies dia dapat nilai cukup bagus. Lalu untuk kemenangan untuk tackling bersih ada di Christian Romero, ini player analis kita. Lalu untuk interception yang cukup bagus dari Romero, masih Romero juga. Jadi pemain ini disiplin. Jadi saran gue sih, lo beli Christian Romero lah kalau misalkan lo lagi ngebangun tim. Ya, ini bagus loh Christian Romero, gue nggak bohong. Tuh, usianya memang udah 33 tahun, tapi angkanya masih ngeri kan. Angka market value-nya di 88 juta pound sterling. Oke guys, itu aja mungkin untuk hari ini video dari gue. Nanti di next video berikutnya gue akan sharing beberapa hal lagi ya. Kayak contohnya mungkin gue akan sharing skema Liga Champion yang sama seperti real saat ini. Oke, itu aja dari gue. Thank you udah mampir di channel YouTube gue. Bye bye.